Pondok Pesantren Sidogiri adalah pondok pesantren yang berada di Desa Sidogiri, Kraton, Pasuruan, Jawa Timur. Pesantren Sidogiri juga merupakan pondok pesantren tertua di Jawa Timur, bahkan tertua di Indonesia. Pesantren Sidogiri didirikan pada tahun 1718 di masa pendudukan Hindia Belanda di Indonesia. Dikisahkan, seorang Said dari Cirebon, Jawa Barat, bernama Said Sulaiman, yang dimakamkan di Dusun Rejo Slamet, Mancilan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, adalah pembabat tanah Sidogiri sekaligus pendiri pesantren Sidogiri. Said Sulaiman adalah keturunan Rasulullah dari marga Basyaiban. Ayah beliau, Said Abdurrahman, adalah seorang perantau dari negerinya para wali, Tarim, Hadromaut, Yaman, sedangkan ibunya, Syarifah Khadijah, putri Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati. Dengan demikian, dari garis ibu, Said Sulaiman merupakan cucu Sunan Gunung Jati. Ketika Said Sulaiman membabat dan mendirikan pondok pesantren di Sidogiri, beliau dibantu oleh Kiai Aminullah. Kiai Aminullah adalah santri Said Sulaiman yang sekaligus menantu beliau. Kiai Aminullah berasal dari Pulau Bawean. Konon pada kisahnya, pembabatan tanah di Sidogiri dilakukan selama 40 hari. Saat itu Sidogiri masih berupa hutan belantara, yang tak terjamah manusia, dan dihuni oleh banyak makhluk halus. Sidogiri dipilih untuk dibabat, dan dijadikan pondok pesantren, karena diyakini tanahnya baik dan berbarokah. Terdapat dua versi tentang tahun berdirinya pondok pesantren Sidogiri. Versi pertama didirikan tahun 1718 Masehi, dan versi kedua tahun 1745 Masehi. Dalam catatan yang ditulis Pancawarga bertahun 1963, disebutkan bahwa pondok pesantren Sidogiri didirikan pada tahun 1718 Masehi. Catatan itu ditandatangani oleh Al-Makfurlah Kiai Haji Nur Hasan Nawawi, Kiai Haji Kholil Nawawi, dan Kiai Ahmad Sa'dullah Nawawi pada 29 Oktober tahun 1963. Dalam surat lain yang bertahun 1971, yang ditandatangani oleh Kiai Ahmad Sa'dullah Nawawi, tertulis bahwa tahun 1971 merupakan hari ulang tahun pondok pesantren Sidogiri yang ke-226. Dari sini bisa disimpulkan bahwa pondok pesantren Sidogiri berdiri pada tahun 1745. Dan dalam realitasnya, versi terakhir inilah yang dijadikan patokan hari ulang tahun atau ikhtibar pondok pesantren Sidogiri yang diperingati di setiap akhir tahun pelajaran. Tahun 1158 Hijriyah atau 1745 Masehi, Mbah Said Sulaiman membabat tanah Sidogiri yang saat itu masih berupa hutan belantara. Beliau adalah putra pertama pasangan Said Abdurrahman bin Umar Basyaiban dan Syarifah Khadijah, cucu Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati.
Bersama santrinya, Kiai Aminullah asal Pulau Bawean, Mbah Said Sulaiman mendirikan pesantren Sidogiri. Kemudian pada pertengahan abad ke-18 Masehi, kepengasuhan Ponpes Sidogiri dipangku oleh Kiai Haji Aminullah, asal Bawean kelahiran Hadromaut. Kiai Haji Aminullah adalah santri pertama sekaligus menantu Mbah Said Sulaiman. Di sekitar akhir abad 18 Masehi, kepengasuhan beralih pada Kiai Mahkali, santri Kiai Haji Aminullah asal Bawean, yang juga turut membantu membabat tanah Sidogiri. Menantu Kiai Haji Aminullah ini diperkirakan wafat pada awal 1800-an, dan hingga kini makam beliau tidak diketahui tempatnya di mana. Kemudian sekitar awal abad 19 Masehi, kepengasuhan berpindah kepada Kiai Haji Abu Zarin, santri asal Magelang yang mempunyai hubungan darah dengan Said Sulaiman. Terkenal alim ilmu nahwu sorofnya, dan memiliki banyak karya tulis, di antaranya yang sempat terbukukan adalah Kitab Sorof Sono. Kemudian, sekitar pertengahan abad 19, Kiai Haji Nur Hasan bin Nur Khotim menjadi pengasuh. Santri asal Bangkalan itu adalah keturunan Said Sulaiman dari jalur Kiai Nur Khotim bin Kiai Asror bin Abdullah bin Said Sulaiman. Kiai Haji Nur Hasan diambil mantu oleh Kiai Mahkali dan pernah berguru kepada Said Abu Bakar Syato, pengarang kitab I'anatu Tholibin. Mulai dari Kiai Haji Nur Hasanlah dirintis pengajian kitab-kitab besar seperti Ihya Ulumuddin, Sahih Bukhari, dan Sahih Muslim. Kiai Haji Nur Hasan juga merintis kegiatan pembacaan sholawat Ba'da Maghrib dan peletak pertama pembangunan surau daerah H. Kiai Haji Bahar bin Nur Hasan melanjutkan estafet kepengasuhan dari ayahnya Kiai Haji Nur Hasan. Kiai Haji Bahar bin Nur Hasan bersama adiknya Kiai Haji Nawawi nyantri dan berguru kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Pada awal abad ke-19, pengasuh pesantren Sidogiri dijabat oleh Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan. Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan termasuk Kiai Khos yang dimintai pendapat oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebelum pendirian NU, dan beliau menjadi mustasyar NU hingga akhir hayat. Dan juga di awal abad ke-19, Kiai Haji Abdul Adzim bin Urip, menantu tertua Kiai Haji Nawawi, menjadi pengasuh menggantikan Kiai Haji Nawawi. Lalu, pada awal abad ke-19 hingga tahun 1947 Masehi, Kiai Haji Abdul Jalil bin Fadil, menantu kedua Kiai Haji Nawawi, menjadi pengasuh hingga wafat di tangan penjajah Belanda. Tanggal 14 Safar tahun 1357 Hijriyah, atau 15 April 1938 Masehi, Kiai Haji Abdul Jalil mendirikan madrasah yang diberi nama Madrasah Miftahul Ulum. Sejak saat itu, pondok pesantren Sidogiri mulai memakai dua sistem pendidikan, yaitu sistem pengajian Mahadiyah dan sistem madrasiyah. Pada tahun 1936, gedung Madrasah Miftahul Ulum pertama kali dibangun, dan selesai dalam tempo 2 tahun. Namun saat ini, gedung dialih fungsikan menjadi gedung perpustakaan. Tahun 1947, Kiai Haji Abdul Jalil wafat. Kemudian Ponpes Sidogiri diasuh oleh Kiai Haji Khalil Nawawi. Pada masa Kiai Haji Khalil Nawawilah dibentuk suatu wadah permusyawaratan yang diberi nama Pancawarga. Anggotanya adalah 5 putra Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan,
yaitu Kiai Haji Nur Hasan yang wafat tahun 1967. Kiai Haji Kholil, wafat tahun 1978. Kiai Haji Sirajul Milah Waddin, wafat tahun 1988. Kiai Ahmad Sa'dullah, wafat tahun 1972. Dan Kiai Haji Hasani, wafat tahun 2001. Tahun 1952, Madrasah Miftahul Ulum mulai mengeluarkan ijazah untuk tingkat ibtidaiyah. Dan kemudian di tahun 1962 menerbitkan ijazah tingkat sanawiyah. Kemudian di bulan Zulhijjah tahun 1376 Hijriyah atau Juli tahun 1957, Madrasah Miftahul Ulum tingkat sanawiyah didirikan sebagai jenjang pendidikan lanjutan setelah Madrasah Ibtidaiyah. Tahun 1961, Kiai Ahmad Sadullah Nawawi membuka Madrasah Ranting dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan madrasah di sekitar Ponpes Sidogiri. Tahun 1961, Kiai Haji Kholil Nawawi yang menjadi pengasuh utama dan Kiai Ahmad Sa'dullah Nawawi menjadi ketua umumnya menggagas pengiriman guru tugas. Pada tahun 1961, Kiai Ahmad Sa'dullah Nawawi merintis Kopontren Sidogiri. Awal berdiri, Kopontren Sidogiri hanya berupa kedai makanan dan toko kelontong sederhana. Kemudian, Kopontren Sidogiri resmi berbadan hukum sejak 15 Juli 1997. Tahun 1964, Kahanas atau Kaderisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah lahir. Namun, pada tahun 1973, Kahanas diganti menjadi An-Najah. Di masa awalnya, kegiatan An-Najah dikhususkan bagi murid kelas 3 sanawiyah. Namun, sejak tahun 1984, kegiatan pembekalan ini mulai dibuka untuk kelas 1 dan 2 sanawiyah, namun dengan fokus materi yang berbeda. Tahun 1965, lambang resmi pesantren dibuat oleh Haji Muhammad Usman Anis. Berdasarkan ide dari Kiai Sa'dullah Nawawi, dengan tujuan untuk memperjelas dan mempertegas identitas santri. Sebelumnya, sudah ada lambang yang dikenal dengan singkatan PAPSID, yaitu singkatan dari Pelajar Asrama Pesantren Sidogiri. Tahun 1978 atau 21 Ramadan, Kiai Haji Kholil Nawawi wafat dan digantikan oleh Kiai Haji Abdul Alim bin Abdul Jalil. Keberadaan pancawarga dan selanjutnya majelis keluarga sangatlah membantu pengasuh dalam mengambil kebijakan-kebijakan penting dalam mengelola pondok pesantren Sidogiri, sehingga berkembang dan semakin maju. Tentang urutan pengasuh pesantren Sidogiri, terdapat beberapa versi, sebab tidak tercatat dan terdokumentasinya pada masa yang lalu. Dalam catatan yang ditanda-tangani Kiai Haji Ahmad Nawawi Abdul Jalil pada tahun 2007, urutan pengasuh pondok pesantren Sidogiri sampai saat ini adalah 1. Said Sulaiman, yang wafat 1766. 2. Kiai Haji Aminullah, wafat pada akhir 1700-an, atau awal 1800-an. 3. Kiai Haji Abu Zarin, wafat sekitar tahun 1800-an. 4. Kiai Haji Mahali, wafat sekitar tahun 1800-an. 5. Kiai Haji Nur Hasan bin Nur Khotim, wafat di pertengahan 1800-an. 6. Kiai Haji Bahar bin Nur Hasan, wafat sekitar awal 1920-an. 7. Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan, wafat tahun 1929.
8. Kiai Haji Abdul Adim bin Urip, yang wafat tahun 1959. 9. Kiai Haji Abdul Jalil bin Fadlil, wafat tahun 1947. 10. Kiai Haji Khalil Nawawi, wafat tahun 1978. 11. Kiai Haji Abdul Alim Abdul Jalil, wafat di tahun 2005. 12. Kiai Haji Ahmad Nawawi Abdul Jalil, wafat 2021. 13. Kiai Haji Fuad Nur Hasan, mulai tahun 2021 hingga sekarang. Kegiatan di Pondok Pesantren Sidogiri dibagi menjadi dua macam, yaitu kegiatan Mahadiyah dan kegiatan Madrasiyah. Kegiatan Mahadiyah adalah kegiatan yang harus diikuti seluruh santri yang mukim di pesantren Sidogiri, sedangkan kegiatan Madrasiyah adalah kegiatan yang harus diikuti seluruh santri yang mukim dan santri yang berangkat dari rumah walinya. Kegiatan jenis Mahadiyah yaitu 1. Tahajud dan witir bersama. Kegiatan ini harus diikuti seluruh santri, dimulai pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Terkecuali santri yang mukim di daerah J, yang dibangunkan pada pukul 4. Setelah itu, dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna bersama. 2. Sholat subuh berjamaah. 3. Takror Nazom. Kegiatan ini khusus untuk murid kelas 1-5 Ibtidaiyah, dan juga murid Istiqdadiyah, dan bertempat di daerah masing-masing. 4. Jam belajar. Kegiatan jam belajar ini dibagi dua, pagi dan malam. Pagi setelah sholat subuh sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan malamnya dari pukul 21 sampai dengan pukul 22. Dan untuk jam belajar setelah subuh, pada hari-hari tertentu diisi pengajian kitab oleh kepala kamar masing-masing. 5. Sholat duha berjamaah. Kegiatan ini untuk murid kelas 1-2 Ibtidaiyah, dan juga murid Istiqdadiyah. Waktunya pukul 6.30 sampai pukul 6.45 pagi. Kegiatan ini khusus santri yang bermukim di selain daerah K, L, dan H. Namun, setiap hari Jumat, sholat duha berjamaah diganti musyawarah. 6. Pengajian Kitab Kuning. Pengajian Kitab Kuning ada yang diasuh langsung oleh kiai atau pengasuh, dan ada yang dibacakan guru yang telah ditunjuk kepala bagian taklimiyah, dengan persetujuan ketua 3 Ponpes Sidogiri. 7. Musyawarah di Ponpes Sidogiri. Kegiatan musyawarah Kitab Kuning untuk anggota kuliah syariah diselenggarakan setiap malam, pada pukul 21 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bertempat di ruang Madrasah Miftahul Ulum. Dan khusus malam Selasa, musyawarah dilaksanakan pada pukul 20 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk tingkat sanawiyah, musyawarah dilaksanakan pada Selasa pagi, pukul 5.30 sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bertempat di ruang Madrasah Miftahul Ulum. Dan bagi santri kelas 5 dan 6 Ibtidaiyah, serta 5, 6, dan 7 Istiqdadiyah, musyawarah dilaksanakan pada Jumat pagi pukul 6 sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan bertempat di daerah 8. Sholat duhur dan asar berjamaah. Kegiatan ini untuk murid Ibtidaiyah dan Istiqdadiyah. 9. Sholat maghrib berjamaah. 10. Mengaji Al-Quran. Mengaji Al-Quran harus diikuti oleh seluruh santri selain kelas 6 Ibtidaiyah dan 3 Sanawiyah. Setelah sholat maghrib berjamaah. 11. Baca sholawat. Kegiatan ini dilaksanakan setiap malam untuk kelas 6 Ibtidaiyah dan 3 Sanawiyah. Bertempat di masjid, setelah pelaksanaan sholat maghrib berjamaah.
12. Kursus Pengkaderan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau An-Najah. Kursus An-Najah ini, khusus murid sanawiyah, sesuai dengan tingkatan kelas. Tujuannya untuk pemantapan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan pelatihan calon guru tugas. 13. Baca burdah. Kegiatan ini dilakukan bergantian setiap malam, sesuai dengan urutan daerah yang ditetapkan pengurus. 14. Baca diba. Pembacaan diba dilaksanakan setiap malam Jumat, pukul 19.30 sampai pukul 20.30 malam. 15. Gerak batin. Kegiatan ini bertempat di masjid, diikuti seluruh santri sesuai urutan daerahnya. Gerak batin ini diisi dengan membaca sholawat munjiat, yang diakhiri dengan membaca Hizbul Futuh. 16. Jaga atau ronda malam. Yang harus melaksanakan jaga atau ronda malam ini, hanya santri yang berada di tingkat sanawiyah. 17. Baca sholawat munjiat. Waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah Jumat sore, pukul 17 sampai pukul 18. 18. Baca ratibul hadat. Pembacaan wirid ini hanya dilaksanakan oleh santri kelas 1 sampai 5 ibtidaiyah, dan murid istiqdadiyah. 19. Baca surat kahfi. Semua santri harus mengikuti kegiatan ini, setelah sholat subuh berjamaah, di hari Jumat. 20. Olahraga. Kegiatan ini diikuti semua santri, bertempat di lapangan pesantren, dengan dipimpin oleh seorang pemandu yang telah ditunjuk oleh pengurus. 21. Tahfiz Al-Quran. Kegiatan ini dikhususkan bagi santri yang berminat menghafal Al-Quran, bertempat di daerah A, lantai 2. Dan tahfiz Al-Quran ini, hanya diperuntukkan bagi tingkat sanawiyah ke atas. Sedangkan kegiatan jenis madrasiyah yaitu: 1. Masuk sekolah. Waktu masuk sekolah berbeda-beda, sesuai dengan tingkatan kelas di madrasah. 2. Musyawaroh kelas. Musyawaroh ini membahas pelajaran-pelajaran di kelas, dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pimpinan madrasah. Waktu pelaksanaannya pun sesuai dengan tingkatan madrasahnya. 3. Mengaji Al-Quran. Kegiatan ini harus diikuti oleh seluruh murid LPPS, atau santri dari luar pondok pesantren Sidogiri, sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pimpinan madrasah. 4. Pembinaan baca kitab. Bagi santri yang mukim di ponpes, kegiatan ini dilaksanakan setiap malam Selasa. Sedangkan bagi murid LPPS, kegiatan dilaksanakan di rumah pembinanya, sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh pimpinan madrasah. 5. Kursus ilmu jiwa dan didaktik metodik. Kursus ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler bagi murid sanawiyah. Waktu pelaksanaannya pukul 21 sampai pukul 22, dengan jadwal dan tempat yang telah diatur oleh pimpinan madrasah. Kursus ilmu jiwa atau psikologi untuk kelas 2 sanawiyah. Sedangkan didaktik metodik atau ilmu pendidikan untuk kelas 3 sanawiyah. 6. Olahraga. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari-hari tertentu, sesuai jadwal dari pimpinan madrasah. Kegiatan ini sama dengan masuk sekolah, karena dilaksanakan pada jam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Salah satu kegiatan ekstra yang menjadi unggulan di pondok pesantren Sidogiri adalah kegiatan An-Najah Center Sidogiri. An-Najah Center Sidogiri adalah instansi yang menangani kajian paham dan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Program utama An-Najah Center ialah memberi pemahaman dalil-dalil amaliyah aswaja. An-Najah Center Sidogiri juga berfungsi sebagai laboratorium kajian akidah kontra Ahlus Sunnah, mengkaji aliran dan paham menyimpang melalui sumber-sumber primer dan kredibel. Diharapkan, keberadaan An-Najah Center ini mampu membentengi akidah santri dan menjawab carut-marut aliran sesat di luar pesantren.
Itulah sejarah dan profil juga kegiatan di pondok pesantren tertua di Indonesia, Sidogiri. Semoga menambah hikmah dan manfaat, untuk menjadikan iman dan keyakinan Ahlus Sunnah kita makin kuat.